Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kebaktian kita pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Wilmnoya dengan tema Jangan Terus Menentang. Sebelum kita memasuki pada prosesi ibadah, mari kita saat hening sejenak untuk kita semua. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah ini kita belajar untuk mau bersikap rendah hati, ramah dan lembut di dalam proses perubahan dan pemulihan yang diperhadapkan dengan penentangan dan penolakan terhadap kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30 menjadi dasar bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Memanggil aku dan kau.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendengar suara-Mu yang lembut memanggil kami yang berdosa ini. Karena itu kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa kami lemah dan berdosa. Kami seringkali hidup dalam ego kami dan menentang kehendak-Mu. Ampunilah dan pulihkanlah kami ya Allah. Berikanlah kami iman dan pengharapan yang teguh untuk setia mengikut Engkau demi kemuliaan-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku, kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat kelam. Kasih-Mu Allahku tidak
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Sertailah kami agar sabda Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, minggu lalu Bapak Ibu Saudara dilayani oleh Pendeta Michael, sekarang gantian. Jadi ya ini memang sharing pelayanan kami. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu yang di Jember maupun yang di Rungkut Asri boleh dilayani oleh saya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Jadi pada suatu hari ada seorang bapak dan anak. Mereka tinggal bersama dan suatu kali mereka mau menjual keledai mereka ke kota. Jadi mereka tinggal di desa, mereka mau menjual ke kota, di pasar di kota. Lalu mereka pun pergi pada hari yang ditentukan, mereka berjalan menuntun keledai itu. Si bapak, anak, lalu keledainya dituntun. Nah, sampai di sebuah perkampungan pertama yang mereka singgahi, banyak orang berbisik-bisik, gitu. Dan ternyata kemudian ada seseorang yang menegur mereka, bilang, "Kalian ini gimana sih? Ada keledai, bukannya dinaikin, malah dituntun." Nah, mendengar perkataan itu akhirnya si bapak dan anak mereka memutuskan, "Oke, kalau gitu kita naik aja keledainya." Lalu mereka jalan lagi. Nah, sampai di perkampungan yang kedua, orang-orang berbisik-bisik lagi. Lalu ada seorang yang menegur mereka, "Kalian ini apa enggak kasihan sama keledainya apa ya? Masa dua-duanya naikin keledainya satu kaligus gitu ya? Beratlah, kasihan dia." Nah, mendengar itu kemudian bapak dan anak ini berdiskusi lagi. Apa baiknya nih jalannya? Akhirnya mereka memutuskan salah seorang turun. Si anak yang turun dan berjalan kaki. Si bapak kemudian naik keledainya. Nah, sampai di perkampungan yang ketiga, orang-orang berbisik-bisik lagi. Ada yang datang dan bilang kepada mereka, "Kamu bapak bagaimana sih?
Masa membiarkan anakmu berjalan kaki sementara kamu enak-enakan naik keledai? Nah, mendengar itu akhirnya bapak dan anak ini mereka berdiskusi lagi. Sekarang gantian, si anak yang naik keledai, bapaknya yang jalan. Nah, dilanjutkanlah kemudian perjalanan mereka ke kota. Ternyata agak jauh juga nih kotanya. Nah, sampai di tengah perjalanan mereka ketemu lagi beberapa orang yang berbisik-bisik, lalu bilang kepada mereka, kamu ini anak yang tidak berbakti. Masa kamu membiarkan bapakmu jalan kaki sementara kamu naik keledainya enak-enakan? Nah, ini sudah kali kesekian mereka ditegur, mereka dikritik oleh orang-orang. Akhirnya mereka, bapak dan anak ini berdiskusi. Bagaimana ya? Ya sudah kalau gitu kita gotong aja keledainya. Kita berdua jalan sambil menggotong keledainya. Dan mereka menggotong keledainya sampai ke kota. Dan mereka jual di pasar. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau ditunjukkan dari kisah ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita usahakan, tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada aja yang salah. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial sekarang, orang ngapain selalu netizen kritik abis-abisan, disalah-salahin. Memang netizen selalu benar kan katanya. Apapun yang kita lakukan dengan usaha, dengan maksud baik yang kita kerjakan, pasti ada saja salahnya. Nah, kalau kita membaca Injil yang tadi, Injil Matius pasal 11, di situ Yesus bicara soal apa yang ia juga rasakan. Ini terjadi juga pada Yesus dan Yohanes. Ketika Yohanes datang, dia berpuasa, dia nggak makan, tidak minum, dibilang Yohanes itu kerasukan setan, Yohanes Pembaptis. Tapi waktu Yesus datang, di situ dia bilang anak manusia, dia makan, dia minum, dia ngobrol dengan banyak orang, dibilang pelahap dan peminum. Dia seorang sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus makan minum, salah. Yohanes tidak makan, tidak minum, salah. Yohanes salah, Yesus salah. Nah, masalahnya adalah orang-orang itu memang tidak suka sama Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus karena pemberitaan mereka tentang pertobatan, tentang kerajaan Allah. Jadi orang-orang itu nggak mau mendengarkan, walaupun mereka tahu bahwa wah ini kritikan buat kami sebenarnya. Tapi karena mereka tidak bisa menyanggah, maka yang diserang adalah pribadinya. Jadi ini serangan ad hominem, serangan terhadap pribadi, terhadap personal. Jadi bukan perkataannya, bukan beritanya yang dikritisi, tapi yang orangnya yang dikatain. Yohanes dibilang kerasukan setan, Yesus dibilang pelahap dan peminum. Karena mereka tidak mengkritisi berita yang disampaikan oleh Yesus maupun Yohanes. Jadi dua-duanya Yesus dan Yohanes mengalami serangan. Karena memang Bapak Ibu Saudara sebenarnya Yohanes maupun Yesus tidak bisa membuat semua orang senang. Sekalipun yang mereka lakukan benar, yang mereka beritakan adalah kebenaran, tapi pasti aja ada orang yang membenci mereka. Nah, Yesus dan Yohanes saja seperti itu. Apalagi kita. Mereka yang melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran, mereka ditentang oleh banyak orang. Bagaimana dengan kita? Kita berbuat baik pasti aja ada yang nyinyir. Mungkin kita merasa selama ini kita sudah melakukan yang terbaik, ada aja orang yang gak senang. Kita rajin pelayanan, dibilang cari muka. Ya sudah, gak usah pelayanan, yang penting rajin aja ke gereja, dibilang malas pelayanan. Kita ke gereja pakai pakaian yang bagus, yang rapi, dibilang ini mau ke gereja apa mau ke pesta sih? Ya udah, kita pakai aja pakaian yang sederhana. Bila pakai pakaian yang sederhana, dibilang ini tidak menghormati ibadah. Lalu banyak hal-hal yang lainnya yang kita rasa kok kita selalu salah. Ada aja masalah. Dekat sama orang kaya dibilang ada maunya. Kita bantu orang miskin dibilang pencitraan. Selalu salah. Dan yang paling parah adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah bertindak benar, kita malah ditolak.
Kita bertindak jujur, berlaku jujur, berkata jujur, kita dibilang sok suci. Suka menolong orang yang susah, dibilang wah ini ada agenda terselubung. Apalagi kalau gereja memberikan bantuan, wah ini ada agenda terselubung. Bahkan mau ibadah aja dipersulit. Dibilang mengganggu ketenangan, mengganggu ketentraman dan lain-lain. Semua kebaikan kita selalu salah. Semua usaha upaya kita selalu jadi masalah. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ada kalanya masalah dan gangguan bukan cuma melalui cibiran atau nyinyiran orang, tapi dalam kondisi, situasi. Kita sudah bisnis yang jujur, tidak menipu, tidak curang, tapi kok hidup begini-begini aja. Yang ada malah kita yang ditipu. Sudah bekerja keras, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, malah di PHK. Kita sekolah yang rajin, giat belajar, nggak nyontek, usaha sendiri. Tapi setelah lulus, nggak dapat pekerjaan. Kita sudah rajin olahraga, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tapi tetap aja sakit. Hidup kita beribadah, kita menebar kasih kepada sesama, tetapi selalu saja ada masalah dalam hidup kita. Padahal kita tidak berbuat salah, ada saja tekanan hidup yang menerpa kita. Kita memberitakan kabar baik bagi dunia bukan berarti kita akan selalu dicintai. Bukan berarti kita akan selalu diterima dan selalu mengalami yang baik-baik saja dalam hidup kita. Kita disukai banyak orang. Tetapi pasti ada masalah yang kita alami. Ada saja orang yang gak suka sama kita. Ada saja kejadian-kejadian, peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita menderita, membuat kita susah. Pasti ada masalah yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin merasakan ini sebagai sebuah beban berat yang kita tanggung. Entah itu omongan orang, entah itu pergumulan hidup, entah itu pekerjaan, keluarga, bahkan pandemi COVID-19 ini kita rasakan sebagai beban berat yang kita tanggung. Kita lelah, kita letih. Dan jika itu yang kita rasakan saat ini, maka saya mengajak kita untuk menengok kembali akan ajakan Yesus pada ayat ke-28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Perkataan Yesus ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita di saat kita mengalami tekanan dalam hidup. Ketika kita bergumul dengan semua yang kita alami, baik oleh situasi yang terjadi maupun oleh orang-orang lain di sekitar kita yang gak suka sama kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Yesus tidak menjanjikan bahwa semua beban kita, semua pergumulan kita, semua masalah kita itu akan hilang begitu saja. Lalu kita bebas melenggang dengan senang hati. Tidak. Yesus bilang akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan. Dan jika kita perhatikan lagi, kalimat Yesus selanjutnya adalah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini agak aneh, saudara. Yesus mau memberikan kelegaan dengan cara memasang kuk dan menyuruh untuk memikul kuk. Anda tahu kuk? Nah, kuk itu adalah sebuah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu, dipasang di area sini untuk menarik bajak atau menarik pedati atau menarik delman dan lain-lain. Nah, begitu membaca ini banyak penafsir yang setuju bahwa kuk itu adalah sebatang kayu yang dipasang pada 2 ekor kerbau atau lembu. Jadi kuk ini kuk sepasang, yang berarti akan ada 2 pihak yang menarik sesuatu secara bersamaan. Dalam hal kerbau akan ada 2 kerbau yang menarik sesuatu itu, entah menarik bajak, entah menarik pedati itu secara bersamaan, kanan kiri, mereka berjalan bersama-sama. Nah, jika kita merasakan beban kita saat ini sangat berat,
bahkan kita tidak sanggup memikulnya, jangan-jangan kita sedang memikul kuk itu sendiri. Jangan-jangan kuk yang seharusnya dibagi bebannya, kita pikul sendiri. Makanya kita merasa ini kok sungguh berat, kita merasa ini berat sekali. Jika kuk itu untuk sepasang, maka seharusnya tidak kita pikul sendiri. Yang satu lagi seharusnya adalah Allah yang memikulnya bersama-sama dengan kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak mau Allah berjalan bersama dengan kita, memikul beban itu bersama kita. Jangan-jangan selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita merasa bahwa aku sanggup, aku bisa. Tetapi ternyata pergumulan hidup itu begitu berat. Kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi segala pergumulan itu. Itulah makanya kenapa Yesus bilang kuk itu enak dan beban itu ringan, karena ia berjalan bersama kita, ia memikul beban itu bersama dengan kita, ia menanggung semua pergumulan itu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini maukah kita membagi beban kita bersama Kristus? Bukan untuk menghindari pergumulan atau melepaskan semua beban kita, karena pergumulan dan beban itu harus tetap kita hadapi. Segala masalah, situasi hidup kita, orang lain yang gak suka sama kita, tetap harus kita hadapi. Tetapi maukah kita berbagi pergumulan itu dengan Allah? Bukankah kelegaan sejati bagi umat Allah adalah kesatuan kita dengan Allah? Bukankah Allah Sang Pencipta itu mengajak kita juga untuk menjalani segala sesuatu ini bersama-sama? Yesus siap menemani umatnya, sahabat-sahabatnya untuk berjalan bersama, untuk menarik beban itu bersama, mengupayakan segala sesuatunya bersama-sama dengan kita. Nah, karena itu dari sini ada dua hal yang kita pelajari. Pertama, Yesus tidak ingin membiarkan kita bergumul sendirian. Bagaimanapun Yesus adalah kehadiran Allah dalam hidup manusia, maka Dia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Dia tidak ingin kita bergumul sendirian. Yang kedua, Yesus juga tidak ingin menyelesaikan semua masalah kita tanpa kita ikut menanggungnya. Yesus bukan seperti seorang pahlawan yang mengangkat beban langsung dibuang, tetapi Dia mau menanggung bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena Dia ingin kita pun bergumul. Dia ingin kita tidak menjadi manja, lalu apa-apa sudah biar diserahkan sama Tuhan, sudah biar semuanya gampang, ada Tuhan yang menyelesaikannya buat kita. Yesus mau kita juga bergumul bersama-sama. Yesus mau kita memikul kuk yang juga Ia pikul. Jadi sebelum kita memikulnya, Yesus juga sudah memikul kuk itu, memikul beban itu, penderitaan itu. Karena itu marilah berjalan bersama-sama dengannya, bergumul bersama dengannya, menghadapi segala masalah, tantangan, dan memikul beban kita bersama dengan Dia. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita mengikul beban kita bersama Tuhan, kiranya kita mendapatkan kelegaan yang sejati di dalam Dia. Tuhan menyertai kita. Amin. Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan syukur karena Engkau Allah yang telah memikul beban dan telah merasakan segala penderitaan. Dan karena itu kami bersyukur karena Engkau juga mau memikul beban itu bersama-sama dengan kami. Engkau juga mau menanggung segala pergumulan kami. Bersama dengan Tuhan kami berjalan dalam pengharapan. Karena itu kami percaya juga Engkau yang hadir bersama-sama dengan rekan kami, saudara kami yang sakit. Mereka yang lemah, mereka yang dalam pemulihan. Bagi mereka itu adalah beban hidup yang harus dijalani. Tapi kami percaya Tuhan juga menanggungnya bersama dengan mereka. Tuhan memampukan mereka, memberikan kekuatan dan kelegaan. Menolong dan menghibur mereka. Melalui sanak saudara, melalui orang terdekat, bahkan melalui kami. Rekan-rekan, sahabat yang mau menopang. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengupayakan kesehatan, para tenaga kesehatan, tenaga medis, terkhusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah mereka, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan dan komitmen untuk terus berkarya, untuk melayani sesamanya. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih, mereka yang harus mengalami duka cita dan kesedihan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan ikut berduka bersama dengan mereka. Namun kami juga berpengharapan bahwa Tuhan yang memikul beban duka itu bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan, kelegaan dan penghiburan. Melalui siapapun orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan melalui kami, sahabat-sahabat mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami mereka yang terdampak secara ekonomi, secara psikologis, secara sosial oleh pandemi COVID ini. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang harus bergumul dengan kehidupan mereka dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Tuhan tolonglah mereka. Jadikanlah kami, anak-anak-Mu, para pengikut Tuhan yang juga bersedia untuk berbagi beban dengan sesama kami, untuk meringankan segala pergumulan mereka. Karena kami percaya di tengah pergumulan ini Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami dalam penanggulangan COVID ini. Tuhan, berikanlah mereka hikmat-Mu, kebijaksanaan dalam apa yang mereka kerjakan. Semua masalah hukum, masalah sosial yang terjadi juga dapat diatasi dengan bijaksana, dengan baik. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan-Mu, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal, bekerja dengan kejujuran, dengan tanggung jawab. Kami pun mendoakan gereja-Mu di seluruh dunia pada masa pandemi COVID ini, terkhusus GKI Rungkut Asri, ketika kami juga masih bergumul untuk membuka gedung gereja kami sehingga jemaat dapat beribadah di tempat ini. Namun kami memiliki banyak pertimbangan ya Tuhan untuk tetap memelihara cinta kasih, memelihara kehidupan, sehingga saat ini kami memutuskan untuk belum melanjutkan, untuk belum mengadakan kebaktian di gereja. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, terkhusus umat-Mu dalam terus menjalani pergumulan ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa, tetapi hati kami terus terarah kepadamu dalam ibadah kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam pergumulan hidup kami, penyertaanmu yang menuntun kami, memampukan kami menjalani ini semua. Segala pergumulan pribadi kami, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, pendidikan, dimanapun kami berada ya Tuhan, Tuhan sertai. Kami bersyukur kepadamu untuk semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Semua kebaikan, semua keburukan yang kami rasakan, kami bersyukur karena saat ini, bahkan sampai detik ini Tuhan tetap menyertai kami. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Allah, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan, hai seluruh ciptaannya. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengirim persembahan kita pada hari ini dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terimalah persembahan kami sebagai bentuk rasa ucapan syukur padamu ya Tuhan. Berkati majelis jemaat yang mengolah persembahan ini agar dapat dikelola dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makin
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan sukacita yang cukup untuk menyegarkan kita, kesedihan yang cukup untuk memanusiakan kita, pencobaan yang cukup untuk menguatkan kita, pengharapan yang cukup untuk membahagiakan kita, dengan kegagalan yang cukup untuk membuat kita tetap rendah hati, keberhasilan yang cukup untuk membuat kita tetap bersemangat, sahabat yang cukup untuk memberi kita dukungan, iman yang cukup untuk membuat setiap hari menjadi lebih indah. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus melingkupi kita dengan cinta dan rahmat-Nya, kini dan selamanya.